Wanita haid boleh jaga ziarah ke kubur, boleh, asalkan kuburannya jangan dalam masjid, karena dalam masjid itu orang haid haram. Ya, misalnya ada di dalam masjid seperti misalnya seperti makam Kiai Haili Bangkalan, itu kan mesti masuk ke masjid. Nah, bagusnya kada masuk ke masjid bagian yang haid, karena masuk ke masjid itu termasuk haram. Nggak, kalau lewatnya enggak apa-apa. Lewat di dalam masjid itu boleh aja, maksudnya masuk di pintu A, keluar di pintu B. Tapi kalau masuk di pintu A, keluar di pintu B, di pintu A tetap haram. Jadi kalau kita masuk orang junub, orang haid masuk di pintu A, keluar di pintu B itu kada haram. Tetapi kalau masuk di pintu A, mutar dalam masjid, keluar lagi di pintu A, itu haram hukumnya. Waalaikumsalam. Masya Allah, jujur apa adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kemana lah? Oh, ini. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Al, makasih Al, Masya Allah Al. Terima kasih banyak Al. Rizkulah Fathan, Masya Allah. Nggih. Waalaikumsalam rizkulah. Ada yang terlewat ke pertanyaannya tadi? Ada? Enggak. Irfan. Kayak pahabar pahumaan. Kada bisi pahumaan ulun di sini. Kalau di Kurau ada pahumaan. Banyak bisi Al-Adil. Kalau di Kurau. Amin. Amin ya Allah. Kurau pelihari ka guru enggih, kurau pelihari. Ulun di Tambak Sarinah kampung. Amin, doanya terima kasih Al, sama-sama, mudahan pian jua sehat sebertaan. Mudahan pian sehat, ulun sehat. Assalamualaikum, ikut hadir Ahmad Dizir. Waduh. Ngaling-ngaling ngaran buan pian ini, kalau di TikTok nih macam-macam ngarannya. Nggih. Terima kasih yang membagikan lab. Nggih. Terima kasih Al membagikan lab Al. Masya Allah, tabarakallah. Thank you, Radit. Salatu bisalamil mubin linutatit ta'in ya gharami. Wah, bagus tuh. Mimpinya kapan itu? Mimpinya langit terbuka itu. Safiah official.
kapan, apakah bulan puasa tadi atau sebelum puasa. Hingga mimpinya itu sapia. Kiat-kiat untuk lebih ikhlas dalam segala hal. Terkadang ikhlas hanya di mulut. Tumai. Di dalam beberapa kitab itu disebutkan kalau kita ini beribadah itu jangan mengingatkan kita beribadah. Tetapi kalau kita beribadah, bersedekah, sembahyang, berzikir, apa segala itu, ingatkan itu taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Artinya banyak aja orang yang berduit tapi kada mampu bersedekah. Banyak aja orang yang sehat tapi kada mampu dia sholat dan sebagainya. Dalam artian banyak aja orang itu diberikan kemampuan untuk berbuat taat tetapi kada bisa berbuat taat. Nah, jadi kalau kita yang mampu berbuat taat itu, kita itu disuruh bahwasanya mengingatkan bahwasanya perbuatan taat ini adalah taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Sehingga kita itu jadi ikhlas jadinya. Jadi sadar akan nikmat Allah Ta'ala. Jadi kadang mau timbul ujub, ria kadang mau. Karena apa? Yang kita ingatkan, kita kawa beribadah ini adalah semata-mata taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala. Seperti itu tumailah kalau di dalam kitab hikam seperti itu. Nah, jadi jangan mengingatkan kita nang berzikir, kita nang bisa, ini tidak usah. Gitu. Tapi ingatkan itu adalah taufik hidayahnya Allah Ta'ala. Tumai 23. Guru mun puasa najar harus berniat pas malamnya juakah kayak puasa Ramadan. Iya, kalau nazar itu hukumnya wajib seperti bagaimana qadaan. Jadi harus berniatnya di malam hari, kada boleh di siang hari. Kalau puasa itu najar karena hukumnya adalah hukumnya wajib jadinya karena dinajarkan. Rizkullah masyaallah. Min Kalimantan Al-Wusta. Guru, adakah doanya supaya laki hakun salat? Nah, kada ada angge doanya dipusuti ayahnya. Masalah ngile, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah beratan. Guru tahu hutang lawan kayak apa guru, tapi sidin sudah meninggal guru, bayar dengan anaknya atau dengan cucunya. Padahal kan bahwasanya aku dulu tahu hutang lawan kai ini nah 500 juta. Jadi kan menerima kada. Nah itu julung wan sidin jar cucunya atau anaknya aku terimakan ya. Nah itu diserahkan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tidak ada, sedekahkan dengan niat pahalanya hagan sidin dengan kai tadi. Keluarganya kada ada lagi seberataan misalnya. Nah di sini nyatakan sedekah. Yang kedua, sering-sering kita itu menyebut kebaikannya atau mendoakannya. Kalaunya sudah orang itu kadada dan hutang kita ada dengan orang tersebut. Itu ading ulun yang bermimpi tapi sudah beberapa tahun yang lalu, mohon penjelasan apa artinya. Bagus. Insya Allah aja bagus, insya Allah. Bila melihat langit terbelah itu orang-orang khusus saja terbelah. Makanya ulun tanya apakah bulan puasa apa tidak bulan puasa. Seperti itu. Okay. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemudahan. Wong deso, waalaikumsalam ulun anaknya abah anaknya. Oh iya kah, enggih ujurai. Enggih. Assalamualaikum guru, mudahan sehat terus pian amin. Didi terima kasih doanya. Mohon doa ya, semoga anak ulun diberikan kesembuhan, semoga pian lebih sehat lagi amin ya rabbal alamin. Ahmad Zir sama-sama ingin garing ke anak pian. Guru 14 tahun kayak apa cara membaca salawat di hati hadar? Kalau membaca salawat hati hadar. Ingatkan bahwasanya kita membaca salawat misalnya di mulut kita nih sallallahu alaihi Muhammad, ingatkan seolah-olah kita itu berhadapan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita membaca salawat itu berhadapan dengan Nabi. Yang kedua, kalau tidak bisa hadirkan kata guru kita itu seolah-olah kita membacanya di depan makam Rasulullah. Kalau tingkatan yang lebih tinggi ingatkan bahwasanya bersalawat ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat adalah nur, yang keluar adalah nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Jadi macam-macam tingkatannya kita itu menghadirkan hati kita. Atau ingatkan bahwasanya kita ini bersalawat ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misnawati, Pak Ustaz tolong bacaan istinja hadis kecil. Baca istinja hadis kecil. Nawaitu rab al hadasil asgari fardhu lillahi taala.
Kalau melihat Abu Lahab berjualan pentol apa guru nak ada mengerti inggih. Pak Ustaz tolong inggih sudah. Assalamualaikum guru. Terima kasih. Membaca doa nur buah kayak apa guru? Terima kasih. Baca aja habis maghrib boleh, hari Jumat boleh, terserah. Yang penting istiqamah aja misnawatillah. Hendak dibaca setiap habis sembahyang ya Rabbopun, tidak apa-apa. Masih kira semua on jelasan enggih Sapiah official enggih. Pokoknya bagus Sapiah. Assalamualaikum, kalau tahiyat awal lupa hendak berdiri, ingat kayak Pak Guru berdiri langsung apa tahiyat? Seperti ini putra bakaulah. Kalau kita itu tahiyat awal lalu kelupaan hendak berdiri kita itu. Kalau hendak berdirinya tidak melewati batas rukuk, kan batas rukuk ada kalau lah. Rukuk itu kan pertengahan. Kalau tidak melewati batas rukuk hendak berdiri aja, hanya mengangkat burit aja, itu duduknya lagi. Kalau sudah terlewati batas rukuk, artinya sudah berdiri kita separuh. Nah itu kada boleh lagi duduk. Itu batas rukuk batasnya. Ini. Kalau sudah terdiri melewati batas rukuk, kita itu langsung aja berdiri. Tinggalkan aja tahiyat awal, nanti sujud sahwi. Hingga kada apa-apa, kada batal sembahyangnya. Hingga dengan sebab kita meninggalkan tahiyat awal tadi itu. Jadi seperti itu. Sahabat Budi, guru kenapa apa Budi? Masya Allah. Iya mantap tuh. Allah Hendra, terima kasih Hendra. Assalamualaikum Mulyadi, terima kasih. Assalamualaikum, sehat walafiat. Assalamualaikum Siti Anissa, sehat alhamdulillah. Inggi guru makasih. Pokoknya minta rela, nggih, masalah wahidinor. Minta relak. Assalamualaikum Madu Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru lun hendak mendoakan kuitan lun dan lun etikatkan kuitan lun kenyataan yang membaca apa saja lagu. Guru, kenyataan yang membaca. Didi guru lun hendak mendoakan kuitan lun etikatkan kuitan lun kenyataan yang membaca apa saja lah guru. Kenyataan yang membaca, kecuali pian dan membaca itu juga menyerasakan kenyataan juga seperti itu. Jadi sama-sama pada kenyataan atau majhar daripada yang membaca dan yang dibacakan, boleh itu. Nah, kenyataan yang membaca, siapa yang membaca pian? Ini kenyataan. Kalau pian juga merasakan bahwasanya pian kenyataannya boleh aja. Hingga alhamdulillah umpat menyimak ulun dari Martapura, Sofiah Zailani masalah, Siti Aisyah nyimak aja ulun masalah, doakan. Assalamualaikum guru, izin bertanya Syekh Kep PBG. Apa amalan menyatukan kedua istri biar kada basarikan? Amalannya pada memberi duit kiri kanan. Ini kada tahu lah nengge. Cuma binian ini ranai aja bila diberi duit biasanya. Yang rancak besarikan itu nya behirian. Seikong tukarakan baju, seikong kada ditukarakan baju, seikong diberi duit, seikong kada diberi duit. Kada ingat baca surah. Sudah rukuk bolehlah baca surah. Guru kada ingat baca surah rukuk. Sudah rukuk bolehlah baca surah. Waktu rukuk kah? Waktu rukuk kada boleh membaca surah. Tapi kalau surahnya itu tertinggal, kalau surahnya tertinggal sudah rukuk kada boleh kembali ke atas untuk membaca surah tadi. Assalamualaikum guru, rakaat sahabat semua masalah. Kakak dari Malaysia kakak, masya Allah Malaysia kakak ini kalau anda salah lah. Minta maaf saya. Assalamualaikum guru, bila-bila. Ini bila-bila ini upin-upin biasa ini. Halimah Nisa, kita sembahyang tapi mau buang angin, tapi kita tahan, apakah batal guru salatnya? Batal itu Halimah Nisa lah kalau keluar angin. Sedangkan kita menahan di waktu sembahyang itu hukumnya makruh. Asal jangan keluar aja anginnya itu maka tidak batal hukumnya. Walaupun hukumnya makruh rapopo tetap sah salatnya. Jadi kalau kita menahan angin keluar itu baru batal. Kalau menahannya aja hukumnya makruh. Ada juga menahan itu yang wajib lah. Ada kalau waktunya itu hendak habis. Seandainya kalau kita tidak tahan nanti keluar waktunya. Contoh seperti sembahyang zuhur. Kalau kita tahan
Kalau kita keluarkan itu kalau kita berwudu sembahyang keluar lagi waktunya daripada sembahyang zuhur, dalam artian orang azan asar. Itu wajib kita menahannya supaya dia itu tetap di dalam keadaan waktu itu, waktu zuhurnya. Nggih. Seperti itu. Halimalah. Nggih. Kalau kita itu ada juga kada boleh menahannya, haram menahannya. Apa itu sembahyang jamaahnya masih lama lagi sembahyang jamaahnya baru dikerjakan orang. Sedangkan kita hendak buang angin misalnya. Nah itu dikeluarkan aja. Sembahyang jamaahnya masih ada, masih belum dikerjakan orang. Pantasan ading ulun itu orangnya pemurah luar biasa. Wan ampun cobaan yang datang selalu sabar. Iya itu. Memang seperti itu Sapia. Dia kan diberikan keistimewaan. Kalau sudah melihat langit terbelah tadi itu. Coba tanya Pian. Nah waktunya. Nggih. Pas menjama isya waktu maghrib, nggih. Tunggu baca wirid 10 kali dan 7 kali atau langsung berdiri kada 4 wiridan. Langsung berdiri saja karena itu nanti memutus akan mualat. Langsung aja berdiri. Nggih bagusnya. Langsung berdiri, kada usah berwiridan. Nanti habis sembahyang isyanya baru berwiridan, nggih. Badal salat, ba'da salat, badalkah salat baca Al-Qur'an buat almarhum kedua kuitan ulun guru nggih badal ya badal nggih mengganti nggih apa itu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam guru, kapan waktu mengqada salat? Terserah 24 jam boleh saja mengqada itu salat. Yang malam dibawa ke siang bolehlah, boleh yang siang dibawa ke malam boleh. Assalamualaikum guru, garing mun kita jadi makmum waktu salat zuhur di masjid, surah apa yang kita baca? Surah kita itu terserah aja karena kita tidak mendengar surah imam yang dibaca. Jadi surah kita walaupun berbeda dengan imam rokpopo, terkecuali imamnya berpesan, aku ini kalau sembahyang zuhur membaca kuliah dan kul huwallah, dibacalah kuliah dan kul huwallah. Tapi karena tidak tahu, kita itu boleh aja. Walaupun berbeda dengan imam itu kada apa-apa. Nggih. Imam membaca wadduha misalnya sembahyang zuhur, kita membaca kuliah rokpopo karena kada didengar oleh kita. Berbeda. Amuntai Badarudin 660 masalah. Waalaikumsalam. Muhammad Rojak waalaikumsalam. Kakak guru dari Malaysia. Masya Allah Malaysia sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya kakak. Guru bolehkah tahajud dilakukan 10 menit sebelum masuk azan subuh? Masih masuk. Nggak boleh 10 menit sebelum azan, enggak apa-apa. Karena masih belum fajar namanya. Assalamualaikum guru, di toko ulun tetamu gelang emas. Nah, kemana mensedekahkannya? Bagusnya ke yang jariah. Bagusnya pas disedekahkan itu ampunku ya mama pian selesai ya. Mengganti ya. Enggak, kita sedekahkan. Tetapi seandainya orangnya itu ada mencari nanti pian, nah jadi orang ada gelangku tertinggal di sini. Nah, jar pian sudah ku sedekahkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Ujar sidin aku kada reda. Nah, paksa pian menggantinya dia lah. Tetapi kalau jersidin ridha aja aku, nah itu kada perlu kita mengganti. Jadi sedekahkan aja ke Baitul Mal dalam artian yang sekira nilainya zariah. Siapa tahu nanti orangnya datang itu mencari gelang misalnya. Nah itu kita tanya apakah dia ridha kita sedekahkan apa tidak. Seandainya tidak ridha kita ganti lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum guru hadir, doakan ulun guru. Nggih sama-sama. Nggih guru, terima kasih banyak. Halimah Nisa masyaallah. Hajah Nur Izzati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di mana di Malaysianya kakak nih? Guru izin nanya apa artinya setiap kali baca wirid ba'da salat selalu hilang padahal enggak ngantuk. Yang bagus itu kalau selalu hilang tuh perasaan kita tidak merasa lah. Yang bagus ya ada bapak. Yang guru bujurlah niat dalam melaksanakan salat, sengaja aku melaksanakan salat. Aku itu Allah dalam hati. Kada disebut Allah pun secara syariatnya hukumnya sah. Jadi dalam kitab bertakbir itu 3 yang wajib. Ada qasad, ada ta'arad, ada ta'ayin. Namanya dalam sembahyang fardu itu. Ada qasad, ada ta'arad, ada ta'ayin. Jadi dalam Allahu Akbar itu aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Itu aja yang wajib. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Lillahi ta'alanya itu nanti pian terserah arti lillahnya itu di luar. Karena Allah Ta'ala menghadap kiblat menjadi makmum menjadi imam itu tidak apa-apa di luar
daripada takbir tadi itu. Enggak apa-apa nggih. Aku itu Allah dalam hati, jangan, enggak boleh. Pian harus merasakan itu afalnya aja, merasakan nikmatnya, merasakan sifatnya aja. Kita bergerak ini kalau melaksanakan sembahyang itu kita lihat aja bahwasanya ini ditolongi, dibantu oleh Allah Ta'ala. Kalau aku di dalam hatiku ada aku Allah itu Allah Ta'ala dalam hati, wah itu salah kenabian. Kalau kada ahlinya hingga kada bisa melompat tuh namanya melompat terlalu tinggi melompatnya. Cukup lillahi ta'ala itu sudah cukup. Artinya kita ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Nggih. Itu kada bisa kalau kada belajar khusus dulu. Nggih. Allah Ta'ala dalam hati itu. Karena di sampai orang dalam ilmu tauhid Allah Ta'ala bertempat ke orang. Seperti itulah marjuki hamid. Bagaimana memberikan zakat dengan orang yang kada salat sahkah guru? Menurut Imam Nawawi kada sah, menurut imam yang lain sah. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wafat tawan Nawawiyu jadi di dalam babul zakat itu di dalam bab zakat masalah menyerahkan zakat. Menurut Imam Nawawi orang yang kada sembahyang kada sah menerima zakatnya menurut Imam Nawawi. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada jenang sah, tapi Imam Nawawi mengatakan kada sah. Itu sama dengan hukumnya orang nang gila, sama dengan orangnya orang nang belum balik, itu harus walinya menerimanya, bukan orang nang kada sembahyang tadi. Nah itu pian hendak jelasnya dibaca di dalam kitab Fathul Mu'in juz 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada memberi salam, masya Allah kakak. Kalau keluar maji terus menerus bahkan wudunya kita pakai salat qabliyah ba'diyah kada apa-apa, pakai wudunya salat qabliyah ba'diyah. Kalau maji itu keluar pian harus belajar khusus lah, adalah dalam artian maji itu sama keluar terus menerus berarti maji itu biasanya keluarnya itu waktu intisar, waktu karas. Maji itu kalau dia keluar terus menerus itu sama dengan selisil baul, berarti selisil baul hukumnya sama dengan selisil baul. Jadi dibersihkan, dibungkus, diisolasi. Pokoknya dengan plastik lah, terserah. Habis itu baru wudu, baru salat. Dan salatnya harus menunggu waktu masuk waktu. Tidak boleh wudunya itu di luar waktu. Harus menunggu masuk waktu baru berwudu, dibersihkan. Habis itu berwudu baru salat. Qabliyah enggak apa-apa. Cuma kekuatannya cuma satu kali sembahyang fardu saja kekuatannya. Dan niatnya tidak boleh raf'al hadasi, tetapi listibahati salati. Nggih. Kita salat sendirian sampai ke salam. Tujuan salam kepada siapa guru? Sesuai dengan diperintahkan di dalam kitab Hidayatus Salikin, bahwasanya imam itu kalau salam dia mengisyarat memberi salam kepada makmumnya, dan makmum itu kalau memberi salam meniatakan menjawab salam daripada imamnya. Wallahu alam. Kita sesuaikan dengan kitab aja menjawabnya. Nggih. Kakak ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa guru berbulik ka guru juga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kakak. Nggih kakakku. Ian 4 kopi memberi ulun, masya Allah. Tambah apa itu Ian? Keren. Nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Guru mulut bersalawat, hati bersalawat. Nah deh. Abdul mana yang mulut bersalawat, hati ingat pada Allah Ta'ala. Sama Abdul keduanya. Hingga bila mulut berzikir, hati ingat juga, itu Abdul. Ini mulut berzikir, hati kada ingat tuh kada Abdul. Sahabat Budi, masya Allah, sahabat Budi dari Lampung, sahabat Budi insya Allah lah. Kalau lupa Muhammad Said, terima kasih. Amur, terima kasih. Nah, salat duha waktunya sampai jam berapa guru? Halimah Nisa, waktunya sampai hendak zuhur. Nggih. Boleh 5 menit sebelum zuhur boleh jabian sembahyang duha itu, nggih. Tapi kalau waktu istiwa pas matahari tengah kada boleh, haram hukumnya sembahyang. Nggih. Jadi ulurlah 10 menit lah sebelum waktu zuhur boleh. Nggih. Dari timbul matahari sampai anggaplah 10 menit sebelum zuhur boleh aja sembahyang duha. Tapi yang paling abdal adalah jam 9, jam 10 itu paling abdal. Rokhanda, terima kasih. Paling abdal itu. Nggih, jam 9, jam 10, jam 8 itu abdal. Paling banyak sembahyang duha itu 12 rakaat dan paling sedikit 2 rakaat, paling abdalnya 8 rakaat. Nggih. Guru kayak apa bayar fidyah puasa yang laos benar bahari? Nggih.
Pidiahnya kenapa dulu? Janu, terima kasih. Orang negara kalau salah janu nih. Nah, pidiahnya seperti apa dulu? Pidiah karena meninggal sembahyang karena hamil atau karena sengaja meninggalkan. Bila meninggalkan puasa itu, kalau kita kadeda ujur lalu kita meninggalkan, bila terlewati bulan puasa itu bayar pidiah. Satu harinya satu mud, yaitu kurang lebih 8 on lah. 8 on kalau satu mud atau mengambil yang setengah daripada bayar fitrah yaitu 1,5 kilo. Itu bayarnya misalnya kita ini 5 hari kada puasa. Lalu pas puasa ini terlewati kita masuk puasa ng tahun 2004 misalnya, itu pian bayar 5 hari itu dan wajib mengqada. Terkecuali orang kena ada uzur seperti misalnya sakit yang terus menerus, itu kada perlunya mengqada, cuma bayar fidyah. Seperti itulah Humaidilah. Jadi banyak penjelasannya masalah fidyah itu, sebabnya orang hamil, orang hamil, orang menyusui, orang sakit, nah orang meninggalkan puasa atau batal puasanya, itu banyak fidyah itu. Tetapi yang jelas bila melewati puasa 2003 kada puasa sampai 2004 itu nang umum aja dulu. Itu dia bila 5 hari bayar 5 hari. Hingga fidyahnya. Kalau dia kada mengqada, seandainya dikadanya kada bayar fidyah. Terkecuali orang yang sakit berat tadi, sakit tuh kada bisa sembuh sakitnya itu khusus bayar fidyah aja, dia kada perlu mengqada. Kada perlu mengqada. Atau orang yang hamil atau orang menyusui yang takut akan dirinya bukan anaknya. Kalau dia takut terhadap dirinya, dia itu bayar fidyah dan bayar fidyah saja. Kalau dia takut dengan anaknya, bayar fidyah dan qadaan, 2 buting. Enggih. Salam sehat selalu. Enggih mempenyaknya. Rawang Selangor guru, Masya Allah. Guru sepak ulun. Wah, abang kosong-kosong. Boleh jakah guru langsung diwakaf kada menunggu sampai setahun guru sambil diumumkan gelang emas tadi? Sebenarnya kalau gelangnya itu wajib kalau temuan itu diumumkan dulu setahun, diumumkan di pasar, di jalan, di jalan diumumkan, ya, seperti itu. Itu secara syariatnya diumumkan di jalan-jalan, di tempat orang ramai-ramai diumumkan. Ini baru kita disedekahkan. Kalau langsung kada boleh. Sebenarnya kalau secara syariatnya uswatun lah. Mulut bersalawat sudah tadi. Bolehkah 1 ekor kambing akikah dan korban? Boleh aja, itu pas misalnya menyembelihnya di hari raya rezeki lah. Misalnya di hari raya korban, pian akikah di hari raya korban, pian dapat pahala korban dan pahala akikah. Niatnya akikah aja di hari raya korban tuh. Niatnya akikah, tetapi menyembelihnya di hari raya korban, maka pahala akikahnya dapat, hari korbannya dapat. Masya Allah rezeki. Masya Allah, hidup pribumi, andil, apa itu pribumi? Mudahan pian selalu guru, mintarilah ulun 4 mendengarkan nur yadi. Masya Allah. Guru di hati ulun sering ngasih nasihat, itukah yang harus ulun ikuti? Iya, nasihatnya itu. Kalau datang ngasirnya itulah, itu yang pian, itu namanya mursyidnya di hati pian. Mursyidnya di hati pian. Itu yang kada paham biar aja dulu lah. Enggih budilah, karena pian raja bertanya dengan ulun, jadi ulun jawabkan aja langsung, karena mursyidnya seperti itu. Datangnya biasa di hati itu mursyid kita. Sama-sama guru rukanda, guru kawakah, mahitung akan ngaran hagan nikah. Nah, nunggu Mbak Nupi naik. Kalau ada Mbak Nupi nanti pian silahkan. Guru kita sembahyang terdengar dan terucap maaf. Kayak apa? Bagi orang buta dan tuli, orang itu buta dan tuli kada wajib, berarti kada wajib sembahyang. Iya, buta, tuli, kada wajibnya. Kalau buta dan tuli kada wajib. Kita sembahyang terdengar dan terucap maaf kayak apa bagi orang yang buta lawan tuli. Buta lawan tuli itu kena ulunja. Buta lawan tuli itu rasanya kada wajib. Kada wajibnya. Kada wajibnya. Buta tuli. Kalau bisu melihat itu wajib sembahyang. Bisu tapi melihat itu wajib sembahyang. Tapi kalau buta tuli kada wajibnya sembahyang. Iya, kada wajib. Buta tuli. Mana buta kada mendengar, ya. Mun hana sembahyang boleh aja, cuma hukumnya rasanya kada wajib itu. Kada wajib karena buta dan tuli. Kalau bisu tuli masih melihat.
Kalau orang itu melihat masih wajib sembahyang. Nggih. Kada tahunya kalau buta tuli itu. Nggih. Kalau nya mendengar aja wajib, biar buta. Nggih. Kayaknya kalau ada yang menjebakan di sinilah ulun lupa ingat, cuma buta tuli harusnya kada wajib. Nggih. Anu rupiah yanillah. Assalamualaikum. Utuh injeman. Apa tadi itu? Masyaallah. Nggih murabbi mursyid sidin itu utuh injeman nenek. Insan HM masalah inisial HM. Nggih. Salam dari Tambilahan Riau masalah Tok Dalang. Ya apa Tok Dalang? Guru mohon ampun maaf, suara pian wan komen-komen yang ada pinanya kadeda nah. Guru ampun maaf ini suara pian wan komen-komennya yang ada aja nah. Wadah ulun koneksi bagus ya. Guru bolehlah mengoleksi surban rida tapi dipakai juga pang. Maksudnya yang kada tak pakai itu kayak apa? Mubajir kah? Kada. Kalau Hana diberikan dengan ulun Raja Rantau, kada apa-apa kita mengoleksi surban. Cuma maksudnya punya banyak itu, punya lebihan bagusnya itu kan apa namanya dipakai begiliran, punya banyak itu. Nah, jaringan pian berarti. Nah, ya itu gua ada ulun bagus ya. Guru maksudnya martabat 7. Nah, itu panjang ulun menjelaskan lah marajukilah martabat wahdiah ada itu. Pokoknya itu martabat 7 itu intinya adalah membedakan antara makhluk dan khalik. Martabat makhluk dengan khalik. Martabat hamba lawan Tuhan. Martabat ihsan dengan yang martabat apa Allah Ta'ala. Martabat kadim dan kada kadim. Itu martabat 7 itu intinya itu. Mudahan ulun babini bujang. Masya Allah amang saben hari minta doakan. Alhamdulillah guru sempurnanya pian berkat la ilaha illallah masyaallah Saifullah ja azalah utuh makasihlah masyaallah murabbi ini tuh nih utuh injaman ini murabbi assalamualaikum waalaikumsalam insan HM guru kayak apa cara yang gampang supaya kada iri hati lawan orang, rasakan bahwasanya nikmat itu, rezeki itu sudah ada bahagiannya masing-masing. Jadi kita kada perlu iri dengan orang. Orang dapat rezeki ya bagian inya. Hingga walaupun tak banyak daripada kita. Nah, jiji ini lawas kada muncul. Binjai bos masalah Binjai. Terima kasih Jiji Binjai masalah. Hingga guru bacaan tapak burak apa guru? Nah, ulun kada bisa. Pian cari aja itu ulun kan tapi pahafalan baca jadi itu nah di dardir ada ketika Nabi hendak naik burak itu ada bacaannya ulun kada pahafalan Imran aku bini anum sako jadi hendak mencari tapak burak nih guru selesai salat ternyata ada satu helai rambut helai apa keluar maksudnya selesai salat ternyata ada satu helai rambut keluar pada mungkana wajibkah salatnya diulang wajib karena bibinian wajib karena itu namanya terlihat aurat namanya diulang karena batal hukumnya sembahyangnya habis salam kalau habis salam biar melihatnya diulang kalau nya kada habis salam jelawas sudah kada diulang. Ini ada perbedaan antara habis salam dan habis salam itu lama waktunya. Seperti itu. Makanya kita harus pakai kuplu kalau binian tuh. Kalau sehelai rambut walaupun sehelai rambut ataupun tidak sehelai rambut kelihatan tetapi mungkana kita ini tipis sehingga kelihatan warna rambutnya tuh. Batal dia hukumnya. Misalnya seperti orang menggunakan mungkana parasut lalu basah. Mungkana parasutnya itu kelihatan warna rambutnya di basahnya itu hukumnya batal walaupun kada keluar rambutnya daripada mungkana tadi. Kalau ini kan keluar tadi itu termasuk aurat namanya. Aurat bibinian itu rambutnya itu aurat dalam sembahyang. Walaupun sehelai hukumnya batal. Keluar masuk lagi bila kada terlihat. Apanya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf putra bakau. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Rada salam kenal guru ulun dari kilometer wah iya kilometer 62 enggih. Bapak asik masalah. Parak mana tuh? Parak pintu masuk perusahaan itu kapian. Atau warung Abah itu kah? Guru hadas berkekalan wudunya kayak apa niatnya? Enggih. Niatnya wudunya listibahati salati. Enggih. Kalau hendak membaca Quran listibahati liqiraatil Quran. Niatnya itu bukan mengangkatkan hadas tapi bagi membolehkan sembahyang. Dalam hati sengaja aku berwudu bagi membolehkan sembahyang. Dan berwudunya harus masuk waktu. Harus masuk waktu. Dibersihkan dulu yang tadi, yang najisnya dibersihkan dulu hadasnya. Misalnya selisil baul tadi, sudah ulun jelaskan di awal tadi. Nggih, jujur apa adanya. Terima kasih. Guru, adakah hukumnya bila kita belum haji dikiau orang haji? Kada ada hukumnya, kita anggap doa aja itu. Kita kada memfitnah orang, cuma orang mengiau haji. Anggaplah itu doa orang. Nggih, doa orang terhadap kita. Mudahan kita bisa berhaji. Nggih. Kalau kita kada mengakui kada apa-apa. Orang mengiau haji sama dengan orang mengiau amang orang. Jaga oh kamu ini bos orang. Padahal kita kada bos. Kada apa-apa asal jangan kita nang minta kiau haji. Anggaplah itu kita anggap doa aja. Minta ridha guru ulun umpat belajar mendengari pian di sini. Handak benar bertemuan pian. Engge Zainal Abidin. Tapi jaloh ulun di Banjar engge. Assalamualaikum, izin pamit nahan. Al nih timbul pamit jenya. Engge. Guru, kalau ibu jari batis, engge. Ibu jari batis bagarak seorang. Ingat Allah Ta'ala pertanda apa guru? Tergantung. Engge. Bagarak seorang ingat daun Allah Ta'ala. Engge begarak itu waktunya begarak itu maksudnya ingat apa kada pian, senang apa tidak. Mun ingat pasti guru, adalahkah kesenangan? Adakah pian merasakan bahwasanya pian itu kada mempunyai apa-apa lagi, mempunyai memandang kelezatan geraknya tadi itu. Kalaunya ada berarti terbuka putuh pian. Engge. Kalaunya kada ada berarti biasa aja begarak, bisa juga kesamutan. Masyaallah, kada putra bakawin telah. Artinya kalau di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu orang itu mukasyafah namanya terbukanya mata hati itu ada ciri-ciri dan tanda-tanda kita itu terbukanya pintu ma'rifah. Jadi seperti itu mungkin maksud pian. Apakah itu terbukanya pintu ma'rifah? Ya tergantung. Dilihat daripada awalnya itu. Apakah dari wiritan atau sebelumnya berwiritan atau musahadah atau kita itu mujahadah riyadhah mensuhud kuat. Itu seperti itu. Nggih. Jadi ada tandanya putra bakawala dulu awalnya itu asbabnya. Apakah itu pertanda terbuka dan tidak terbukanya itu kan pian bisa merasakan. Guru, tanah kusung kalau sampai haul nggih. Wajib ka zakat kada wajib tanah kusung. Kada ada bapak tanah itu tanah itu sudah mati namanya. Marjuki Hamidlah. Tanah kusung itu kada bapak itu sama dengan duit perdagangan kita belikan ke mobil. Itu putus sudah zakatnya. Kalau dibelikan ke tanah putus kada perlu dijakati lagi. Banyak kamar juki tanahnya minta ulun. Engge seangkong dua angkong. Guru, bacaan tapak burda nah kada bisa dilihat di kitab apa? Di kitab Dardir. Kitab Dardir ada di kitab Dardir. Ketika naik Nabi hendak naik ke Burak. Guru baca tapak iya tadi sudah di kitab Dardir. Terima kasih banyak guru Engge Muhammad Faruk. Lia keponakanku kan nih Lia nih. Assalamualaikum Ustaz, Tenggerang hadir ajat dong. Duang lah. Ajat doang. Ya, salam ajat doang. Masya Allah. Lain dek doang bukan ya. Insan kamil itu apa guru? Iya masuk. Haidir 99. Insan kamil itu insan itu kita. Kamil itu artinya sempurna. Sempurna mengenal dirinya, sempurna mengenal kebesaran Allah Ta'ala. Itu insanul kamil. Insanul kamil itu yaitu orang yang sempurna mengenal asal kejadian dirinya. Atau mengenal dirinya ini adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan mengenal
akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala atau kebesaran Allah Ta'ala yang menjadikan akan dirinya. Itu namanya insanul kamil. Sempurna arti kamil itu. Sempurna mengenal dirinya, sempurna dia mengenal akan yang menjadikan dirinya. Itu insanul kamil namanya. Haji itu, haji artinya pengunjung lah guru. Nah, hari tahu juga lah haji aja. Haji itu kan gelar aja kita lah. Orang di Mekah itu adalah haji, gelar kan adalah orang kita aja yang berhaji namanya lah. Memang al-hajju baitullah aja. Haji itu artinya melaksanakan ibadah. Haji itu kan kumpulan daripada orang wukuf di Arafah, tawaf, apalagi melontar. Itu kumpulannya semuanya itu dinamakan haji. Artinya terpenuhi semuanya dari wukuf, dari melontar, mabit di Mina, di Muzdalifah. Itu kumpulan semua pekerjaan itu namanya haji namanya. Secara harfiah, secara syariatnya seperti itu. Tapi secara logatnya apalah hendak ngerti ulun haji itu. Belum lihat di kitab itu apa artinya. Karena bila dihukum fikih itu seperti inilah. Lugatan wasar'an ya. Lugat itu artinya menjelaskan bahasanya. Contoh misalnya seperti as-salatu aja. Babu salat ya. As-salatu lugatan, secara lugat ad-doa aja. Wasar'an dan secara syariat muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bisalam. Itu arti sembahyang. Nah, kayak itu juga mungkin haji lah. Ulun kan mengerti lagi Bapak haji itu bukan kada ingat. Bertanya nih alhamdulillah kena ulun lihat. Terima kasih banyak guru. Guru sampai ajalah 2 anak gasan kuitan dikubur sedangkan nang anak ini nah kada sembahyang sampai kada bapak. Anak itu tandanya anak berbakti itu adalah mendoakan orang tuanya. Dan doa itu dari mana aja dikabulkan aja, dari siapa aja dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Terlebih-lebih daripada anak. Masalah urusannya kada sembahyang, murabi menyulungi ulun roti. Nah Rudi, terima kasih Rudi. Utuhin zaman murabi sidin. Sidin itu bisa mengarahkan orang murabi itu pakai kartu aja Sidin. Assalamualaikum Abah Guru, izin hadir di hari yang berbahagia. Amin boy. Masya Allah. Guru, apa itu tapak burak? Tapak burak itu suatu hasanah. Burak itu kan waktu Nabi hendak menaiki itu liarnya. Liar bahasanya itu karena kada tahu, kada kenal dengan orang yang dirindukannya itu, yang di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad. Lalu ditapak ada kata burak namanya. Kata burak itu untuk menenangkan. Itu burak tadi. Kalau tapak Jibril kepada burak itu dipadahkan Jibril aja. Wahai burak, ikam tahulah bahwasanya nang ikam merindukan selama ini itu ini orangnya. Nah itu kata Jibril. Nya ada tapak burak itu untuk menundukkan itu si burak. Jadi orang rancak menggunakannya itu untuk kebibinian. Untuk menundukkan bibinian, itu uswatun hasanah lah. Jadi orang itu mengaji tapak burak namanya. Tapak burak itu bacaan untuk menundukkan burak. Padahal Jibril yang berkata itu, wahai burak, inilah yang orang ikam merindukan dahulu, yang namanya Muhammad. Nyeranai burak tadi. Assalamualaikum, izin hadir di hari yang bahagia. Boy, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Wallahu a'lam. Nggih, masalah. Terima kasih Muhammad Rajak. Masalah sama-sama. Nggih Ben Menaster, terima kasih. Guru kalau pas baca Al-Qur'an atau baca zikir di kepala rasa kencang, itu kayak apa guru? Bila berzikir atau zikir itu baharian guru, itu teruskan aja sampai selesai. Atau baca Quran itu ada kencang, nah itu pian coba dulu sekuatnya. Siapa tahu biasanya kalau ada makhluk-makhluk atau jin yang menempel dengan kita itu, yang masuk pada diri kita itu, kalau dibacakan Quran dia melawan. Buktinya kita bisa panas, bisa sakit, bisa seperti itu kalau kita bacakan ayat Quran, atau gelisah, bisa sakit badan kita itu waktu bacaan itu bisa ada jin yang menempel. Itu baca aja terus sampai dia ampi sakit tadi, berarti dia keluar. Seperti itu. Assalamualaikum, sang ayam hadir. Ada kata baru sang ayam, masalah po udi 4 kali 4. Masalah. Assalamualaikum kontul. Wah ini kontul pulang nak. Tadi utuhin zaman nih kontul. Waalaikumsalam kontul.
Muhammad Dahyar. Muhammad Dahyar. Guru, masa musafir itu berapa hari? Misalkan 3 hari, lewat 3 hari itu kada dapat rukhsah lagi lah guru. Dapat rukhsah menjamaknya boleh. Muhammad Dahyar. Nah, musafir yang 100 km, ulun jelaskan adalah musafir yang 100 km itu boleh menjamak dan mengkasar dengan syarat musafirnya 2 marhalah atau 100 km, dan yang kedua syaratnya tidak maksiat dengan tidak tujuan menjeblai, tidak tujuan merampok, tidak tujuan mencuri, tidak tujuan untuk memfitnah orang. Itu boleh menjamak dan mengkasar. Batasnya berapa hari kalau sampai ke tujuan? 3 hari menjamak dan mengkasar. Habis itu bolehlah lagi mengkasar, menjamak kasar kada boleh. Kalau menjamak bolehlah, boleh sampai 13 hari. Menjamak, nyatakan menjamak itu zuhur dibawa ke asar juga, tetapi dikerjakannya tetap 4 rakaat atau zuhur dibawa ke asar, atau maghrib dibawa ke isya, atau isya dibawa ke maghrib. Itu batasnya tidak boleh lagi mengkasar, tetapi menjamaknya boleh sampai 13 hari. Nggih. Jamak kasar itu artinya 2 rakaat, ingatkan pian. Kalau menjamak saja itu 4 rakaat. Nah, itu kalau sampai musafir yang ulun sebutkan tadi itu boleh sampai 13 hari menjamaknya. Kalau jamak kasarnya bolehnya cukup sampai 3 hari saja. Marjuki Hamid, guru apa maksud Allah dekat tidak tersentuh, jauh tidak tercerai? Kayak apa pemahamannya? Meliputi namanya marjukilah. Kalau pian kurang paham lihati di PT ulun atau di YouTube ulun. Di YouTube-nya itu namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. Masalah. Terima kasih. Murabbi. Ulun nyambut pian ngalih menyambut pian utuh injaman lah. Ulun sambut murabbi je pian lah. Inggih. Soalnya pian ini rancang memberikan petunjuk lawan orang dan mengarahkan orang. Ulun sambut murabbi. Masalah. Ulun tasmiyahi. Sama itu ka utuh injaman murabbi. Nah itulah. Ulun ganti ngaran pian murabbi pulang. Nggih. Ampun maaf abah, bagaimana cara suami istri cara penyaksian bisa bertemu kepada ruhul Sayyidina? Ampun maaf boy. Abah bagaimana cara suami istri? Apa tuh suami istri secara penyaksian bisa bertemu kepada ruh Sayyidina? Nah itu sama-sama pian berdua memusahadakan akan Nur Muhammad pada diri pian, memesrakan pada Nur Muhammad, bini pian memusahadakan Nur Muhammad, pian juga memusahadakan Nur Muhammad. Sama-sama tuh roh itu bertemu dengan ruh Sayyidina tadi. Karena seberataan roh ini asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Assalamualaikum guru, umpat batakun. Maksud dari tahnik itu apa guru? Tahnik itu adalah memberi makan kekanakan, itu tahnik namanya. Nah, memberi makan kekanakan dengan apa? Dengan kurma yang manis. Sebenarnya bukan kurma aja, kalau kada ada kurma berilah yang makan yang manis. Waktu kita menasmiyahi atau sebelum menasmiyahi itu boleh aja kita tahnik. Bacakan alam nasrah, boleh dibacakan alam nasrah atau inna anzalna 3 kali. Dibacakan, dikunyah. Itu kurma tadi dikunyah oleh kita. Makanya kita tuh minta kunyahkan ulama biasanya tuh. Tapi ulama jangan nampak ulama rancak berzikir, dikunyahkan oleh sidin. Nah lalu sidin tahnik itu namanya. Nah lalu diambil sidin, kunyahan sidin itu kurma yang manis tadi, yang manis-manis bukunya gula habang, boleh kada bapak. Nah itu baru dimasukkan ke mulut kekanakan tadi supaya mulutnya tuh manis. Bahasa kita tuh tapaulan. Mulutnya itu merasa yang pertama itu manis. Yang kedua kita niatakan bahwasanya kekanakan itu nanti perkataannya manis selalu didengar orang. Nah itulah sebenarnya niat itu tergantung kita. Tapi tahnik itu artinya memberikan makanan kepada anak-anak yang baru lahir kah, diberi dengan kurma itu dimasukkan ke mulut kita lalu kita keluarkan. Nah makanya kalau bertasmiyah itu ada namanya tahnik. Tahnik itu kurma dikunyahkan, namanya dimasukkan ke mulut kekanakan itu namanya tahnik namanya. Nggih. Assalamualaikum guru, umpat bergabung. Ngaran ulun Saifullah Pasar Ibu Bandung, pas Persib Bandung masalah. Guru apa itu? Sallallahu Ahmad Wallahu ahad. Nah, ini panjang penjelasannya. Nah, penjelasan pian ini Nur
Nurul ripa pian lihati yang hanyar ulun posting di mana itu namanya, di YouTube ulun. Itu yang ulun posting, Nur Asal Kejadian Nur Muhammad judulnya. Enggak, atau Nur Muhammad judulnya di YouTube-nya MT Nur Mustafa. Nur Muhammad Asal Kejadian Seluruh Alam. Nah itu Nur Alif, di YouTube ulun itu. Nah, apa itu sallallahu alaihi Muhammad, supaya pian tahu ulun jelaskan. Ahmad itu adalah nama daripada Nur Muhammad tadi. Nah, sallallahu alaihi Muhammad yaitu kita ini yang sudah zahir seluruh alam ini namanya Muhammad. Huwallahu ahad, asalnya Nur Muhammad, dan Muhammad itu asalnya daripada Allah Ta'ala. Artinya mazhar kenyataan daripada Allah Ta'ala. Baik itu Ahmad ataupun Muhammad. Muhammad itu kenyataan daripada Ahmad. Ahmad itu kenyataan daripada Allahu Ahad tadi. Kenyataan apalnya. Nah, pian jelasnya itu lihati di YouTube ulun yang judulnya Nur Muhammad. MT Nur Mustafa. Ini. Mohon petunjuknya Abah Guru biar kami yang muda ini mulai mendapatkan. Amin. Mudah-mudahan. Ini. Kalau di postingan ulun di PT-PT inilah itu potongan-potongan yang panjang-panjangnya itu penjelasannya itu di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau. Kadang kan ulun ambil dari PT seperti ini, ulun ambil diandakkan di PT. Tapi yang panjang-panjangnya itu pian lihat di MT Nurul Mustafa Lamandau YouTube-nya. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum Kaltim hadir, Masya Allah. Hengge, Andania Ryan Sok Banjarmasin, Masya Allah. Reksa Suryanata, Assalamualaikum Guru, mohon izin apa hukumnya kalau perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kubur? Hukumnya yang pertama adalah yang muktamadnya adalah haram bibinian itu, apalagi istri daripada yang meninggal itu hukumnya haram keluar rumah. Haramnya kenapa Guru? Karena menjadi fitnah. Menjadi fitnah itu dalam artian kita ini menjadi fitnah itu. Ya pertama kan kalau kita di Indonesia ini rata-rata membuka aurat. Jadi itu maksudnya fitnah itu terhadap dirinya karena terbukanya aurat menjadi haram. Jadi pertama keharamannya itu menjadi fitnah, orang itu menjadi penglihatan orang menjadi haram karena melihat aurat tadi itu dan melihat bukan muhrimnya. Itu menjadi haram. Jadi hukumnya memang haram pada dasarnya. Perempuan itu ikut mengantarkan jenazah karena bercampur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kalau anak umpar kayak apa Guru, jauh aja kata bapak. Kalau jauh aja biar melihat, ini bibiniannya anak-anak kebuat dalam kuburan. Seolah-olahnya nama angkat jenazah itu. Itu kebanyakan bang ulun lihat lah. Kebanyakan bibiniannya di pinggir kuburan itu. Di tempat ulun sini bang lah. Di tempat ulun sini. Nah, ulun aja jauh aja melihat akan. Itu jauh aja. Karena bibiniannya umpat bercampur mukhalid namanya, tercampur dengan laki-laki yang bukan muhrim. Walaupun tidak ada syahwat, tetap bercampurnya itu yang haramnya. Wallahu alam. Banyak Guru, semoga pian panjang umur, masyaallah. Nggih Muhammad Dayal, nggih. Tahayur itu apa Guru? Nah, tahayur itu apa bahasa Arabnya? Pian Udin sangabotan tahayur. Takhayar kah tahayur kah? Takhayur itu takhayar kah? Bisa juga takhayur itu memilih, bimbang artinya kan tahu bahasa Arabnya dulu. Engge pian jelaskan tahayur itu seperti apa? Apakah bahasa Arabnya apa? Itu kalau takhayur, takhayar memilih artinya. Guru izin pamitlah. Assalamualaikum Garing. Nggih. Terima kasih Garing. Jam berapa nih? Oh, para jam 11 sudah. Amin. Nah, itulah nyatakan tuh zaman murabbi ulun kiau ampi ulun nyambat pian itu murabbi. Nah, itulah bila jalan murabbi sama ituka murabbi. Nah, itu. Assalamualaikum Guru, kalau MTP mantap belajar bisa jamaah salat. Guru kalau Martapura kalau oleh Banjar bisa jamaah lah salatnya, bisa karena 40 km itu jaraknya. 40 km. Menjama itu boleh. Kita itu jaraknya 40 km. Kalau jamak kasar itu kada boleh. Harus 100 km.
Dengan syarat tadi jangan maksiat ke Banjarnya itu kan 40 kilometer. Nggih. Anang hadi. Nggih. Guru adalah amalan benteng diri gasan yang lamah buluan. Mun lamah buluan. Lamah buluan itu kita baca hijib ya. Baca hijib Sakran kah? Hijib Nasr kah? Apa juz 30? Masalah. Tata caranya bagaimana, Bah? Tata cara apa? Untuk tadi kah? Tata cara apa itu? Lupa ulun bae lah. Kalau tata cara merasa makan, memesrakan itu lihat di piti ulun ya. Nggih, Anggi, terima kasih Anggi, masyaallah. Nggih. Batakun guru aina. Sembahyang subuh bolehlah kada bakonot boleh, kada bakonot, kada hafal guru ai. Nggih, kada hafal boleh ya sahaja kada bakonot. Ditinggal sengaja boleh lah guru, boleh juga, kada apa-apa. Bayan tauhid itu apa guru? Bayan itu penjelasan namanya. Bayan itu kalau bahasa Arab penjelasan, keterangan, penjabaran, bayan. Jadi penjabaran itu bisa melalui mulut, bisa melalui pandangan, bisa melalui perasaan. Bayan itu sama dengan kita itu penjelasan ya. Penjelasan itu ada yang langsung kita rasakan, ada yang langsung kita dengar, ada yang langsung kita dikatakan lalu terbuka, lalu timbul lagi penjelasan tauhid itu. Seperti itu. Kalau artinya bayan itu banyak nanti penjelasannya adalah sahabat budilah. Cuma kalau secara umumnya bayan itu artinya penjelasan tauhid, penjabaran tauhid. Nah, itulah. Nah, kalau kita sudah paham seperti sampean itu yang pian rasakan itu bayan daripada tauhid. Sudah yang pian rasakan seperti ini, yaitu menunjukkan ke jalan hakikat itu bayan daripada tauhid. Tapi itu bukan penjabaran lagi, tapi sudah masuk kepada merasakan daripada hakikat tauhid tadi itu. Ulun izin pamit Abah Muhammad Noah. Nggih, boy, hendak menjemput anak, masya Allah. Ustadz ulun baca nidah kecil. Bujang elok, nawaitu rab al hadasil asgari farda lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku mengangkatkan hadis kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau doa habis istijah itu Allahumma tahhir qalbi minanifaqi wa hasim farji minal fawahis. Guru tuh jawabannya enggih barakah guru, masyaallah. Sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabarataan tuha dan yang anumboy. Mohon maaf jika ada salah tulisan, minta rida dunia akhirat. Menggih. Master pangke kayak apa di Makkah nih sepupu ulun. Guru bagabuhan. Enggih bagabun. Enggih. Iya, doakanlah di Mekah ini sepupu ulun nih Master pangke ini sepupu ulun. Lagi berhaji sih Din. Lagi berhaji. Enggih di Mekah sudah mudahan sehat walafiat haji mabrur insyaallah. Misalkan kita musafir ke Surabaya, berdiam 5 hari. Habis itu musafir lagi ke Solo. Apakah di Solo itu musafir? Iya, musafir juga. Tetap ya boleh menjamak mengkasar pian. Musafir terus tuh hukumnya. Arti kata musafir itu kita kembali ke tempat kita di Banjar. Nah itu baru kita kata musafir lagi. Sebelum kita sampai ke rumah, sebelum masuk kampung kita tuh boleh aja kita terus menjamak. Nggih boleh harus menjamak dan mengkasar sebelum kita masuk kampung kita. Nggih. Dari Surabaya pian misalnya sampai ke Banjar, rumah pian di Barabai. Masih boleh pian menjamak. Atau dari Surabaya ke Solo tadi, pian boleh lagi menjamak mengkasar. Ada apa? Habis itu boleh ke Banjar, rumah pian di Banjar itu di Barabai. Di Banjar itu boleh aja pian menjamak masih mengkasar boleh. Rantau kandangan masuk Barabai boleh aja pian menjamak karena kampung pian itu kampungnya misalnya di Ilung misalnya. Nah kecuali pian masuk kampung pian Ilung itu hanya kada boleh pian menjamak dan mengkasar. Jadi tulaknya sama. Pian hendak tulak ke Surabaya, kampung pian itu Ilung misalnya namanya kampungnya. Atau ngaran kampung pian tadi Janda, ngaran kampung Janda ngarannya. Nah, pian tuh masuk ke kampung sebelah, ngarannya kampung Duda. Boleh ada pian menjamak di situ. Menjamak dan mengkasar karena tujuan pian Surabaya. Jaraknya guru hanya 1 kilo, iya ada Bapak. Jaraknya guru pas batas rumah ulun itu dengan batas kampung, bolehlah ulun menjamak di sebelahnya tuh boleh.
Tapi jangan berbalik lagi ke rumah. Nah itu pian menjamak itu. Asal tujuannya tadi dua marhalah tadi. Asal pian keluar daripada batas kampung pian, itu boleh sudah pian menjamak dan mengkasar. Kada menunggu 100 km. Hingga kada menunggu 100 km. Yang penting tujuannya tadi sudah 100 km tujuannya tadi lebih. Nah itu boleh dah menjamak bila pian keluar daripada kampung pian. Orang derajat tuh kada boleh menjamak aja belum lagi 100 kilo aja. Boleh. Kalau sudah keluar kampung kita boleh. Begitu juga datangnya nanti. Sebelum masuk kampung kita itu boleh dah kita masih boleh menjamak dan mengkasar. Hingga wallah alam panjang itu ulun jelasana. Guru 4 betakun wajiblah guru hukumnya mempelajari Nur Muhammad. Kada wajib amun orang itu kada belum sampai waktunya. Nggih. Fardu kifayah aja hukumnya. Nggih. Dalam artian kan ilmu ini adalah ilmu khusus yang diberikan kepada orang yang khusus. Dalam artian orang yang sudah paham tingkatan-tingkatan, belajar ilmu tauhid, ilmu syariatnya lengkap, ilmu tauhidnya lengkap, baru belajar ilmu ma'rifat namanya. Ilmu ma'rifat itu termasuk ilmu tauhid yang diamalkan, ilmu masalah Nur Muhammad, itu nggih fardu kifayah hukumnya. Mengamalkannya fardu ain. Nggih. Pria dolar masalah. Guru awal-awalnya ulun bersalawat 20.000. Masya Allah. Sehari semalam. Wah ini yang istiqamah ya paling 5.000 aja lagi. Inggih kada apa-apa. Yang penting ada bersalawat. Ujar guru ulun ika membaca lah ini. Ujar ulun membaca berapa aja Sidin? 3 guru ya. Oh yang penting dibaca aja Sidin. Nah itu. Bersalawat itu sama. Yang penting biar membaca salawat dulu. Inggih. Biar yang dulu tuh kada kawal lagi. Ya, karena kita ini seperti inilah ulun jelaskan dulu sedikit lah. Putra bakaulah. Mudahan pian jangan tersinggung. Bahwasanya kita ini kadang di waktu kita ini hendak beramaliyah itu dicampuri oleh nafsu. Nafsu itu adalah iblis. Bahasa kita tuh iblis menyuruh kita. Wah waktu kita rajin beramaliyah. Ujar iblis bagusnya nafsu kita ini. Bagusnya beramaliyah itu kan 20.000. Bagusnya. Kita beramaliyah lah dengan 20.000. Asalnya kita coba 1.000, 2.000, 3.000 rasa nyaman. Nah itu kita tertipu oleh amaliyah kita. Lalu kita beramaliyah 20.000. 20.000 itu kita menyelesaikannya dengan tidak ikhlas. Bersalawat 20.000 tapi dengan tidak ikhlas. Padahal 1.000, 2.000 ikhlasnya kita nyaman aja. Nah itu namanya kita itu ditipu oleh amaliyah kita. Tertipu. Jadi jangan dikira orang beramaliyah itu kadang bagus. Karena orang dalam menjalani masa-masa inya itu untuk mencapai kema'rifahan Allah kepada Allah Ta'ala dengan wiritannya, dia itu dibisiki oleh bisikan-bisikan yang menyuruh itu ikam ba'amaliyah ini ja. Ikam ba'amaliyah kayak ini ja. Supaya apa? Supaya kita itu kada ikhlas dalam beramaliyah. Itu termasuk bisikan setan namanya dalam kita beramaliyah. Nah sama dengan orang beramaliyah baik, kami sudah jadi wali saku ya. Ikam ini bagus amaliyah ikam ini lanjutakan lagi ya. Tambahi lagi ya. Tambahi lagi ya. Tambahi kita. Kuat kita menambahi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ternyata habis itu kita keuyuhan dengan amaliyah kita. Nah berarti kita tuh tertipu dengan amaliyah kita. Kada ikhlas jadinya kita. Jadi sedikit istiqamah ikhlas. Itu aja rutin ya. Makanya dalam setiap kita beramaliyah yang banyak ini, karena itu akan mendatangkan warid, mendatangkan kita itu wasil kepada Allah Ta'ala. Tetapi dalam tahapan-tahapan kita beramaliyah itu, kita menjalani problema-problema, masalah-masalah. Di antaranya tadi kita itu kada ikhlas, kada nyaman. Waktu kita hendak istiqamah terganggu dengan sesuatu tadi. Maka disinilah kita membutuhkan seorang guru untuk membimbing kita dalam beramaliyah. Makanya kadang-kadang guru itu memberi amaliyah kadang mesti melihat orangnya diganal awaknya. Ini kubari 5.000 aja langsung. Kada Sidin. Tapi kalau murabbi kita, pembimbing kita itu, dia melihat keadaan kita. Orang ini bewiritannya sukanya seperti ini. Kelakuannya seperti ini. Dan beliau pun sudah mendapatkan warid. Mendapatkan isyarat daripada Allah Ta'ala untuk memberikan wiritan terhadap kita. Itu seperti itu. Tidak sembarangan. Guru itu memberi wiritan, menambah wiritan dengan kita itu sudah di dalam pengetahuan Sidin kita itu, di dalam wilayah Sidin.
Makanya kita itu bermurabi itu seolah-olah murabi kita itu senantiasa melihat zahir dan batin kita. Sehingga wiritan kita itu terkontrol, amaliyah kita itu terkontrol, benar-benar walaupun sedikit-sedikit itu akan sampai. Kada langsung sampai kejutan kada. Tetapi berikan ini dibaca, ini dibaca. Nanti setahun, 2 tahun ganti ini, ganti lagi ini. Nah itu beliau nanti yang tahu. Seperti itulah. Hingga minta maaf ulun putra bakawala dengan pian. Nah, cuma itu panjang ulun ulaskan. Ulun sering mengatakan di sini itu setiap orang itu kalau orang itu bermurabi mursyid itu dalam perjalanannya lah yang banyak mengalami hal-hal yang perlu dibimbing oleh gurunya. Jadi kadang mesti kita ini harus beramalan, diberi amalan ma'rifah langsung ma'rifah kada. Perjalanannya panjang, bisa puluhan tahun, bisa 20 tahun pian perjalanannya. Ada juga yang sebentar seperti musyahadah tadi itulah, itu cepat juga, tetapi tetap kada melepasakan daripada wiritan daripada guru kita. Karena musyahadah itu timbul karena dari wiritan kita tadi, berujlah itu timbul dari wiritan kita tadi, berkhalwat itu timbul dengan sebab wiritan kita tadi yang membawa kita kepada itu berujlah dan berkhalwat tadi, atau kita itu bermusyahadah tadi itu dengan berkat wiritan tadi. Jadi pian kada apa-apa kalau diberi guru wiritan ini, amalkan aja. Nanti wiritan itu akan membawa diri kita ke makam tajrid. Nah, itu wiritan tadi itu akan membawa kita ke makam tajrid nanti. Sudah tadi. Bujang elok ulun bacakan dah. Enggak. Guru doakan ulun sembuh dari penyakit, amin. Pria dolar masalah, mudah-mudahan pian diangkat penyakit pian. Habis subuh tadi kehabian buka pengajian masalah Nur Muhammad malam tadi. Ulun tuh setiap malam Kamis kalau pengajian itu habis Isya. Assalamualaikum guru. Rambut kuku yang luruh pas haid wajibkah disampaikan di bawah mandi? Wajibkah guru? Wajib. Nggih. Amunnya kada hendak langsung japian basuh niatakan mandi wajib. Nggih. Yang rambut-rambut tadi. Karena ada hadis bahwasanya kuku kita, rambut kita yang gugur ketika kita haid atau junub itu nanti datang di hari kiamat itu dalam keadaan junub. Jadi kalau memotong kuku langsung dia basuh. Nggih basuh aja, atau rambut yang gugur langsung jadi basuh niatakan mandi wajib. Ulun minta pendapat batakun guru, sebelumnya minta rela kita disuruh kuitan kuliah sedangkan kita munduk. Masyaallah lah. Nggih. Istikharah pian. Bepada dengan kuitan, mana pian rasa nyaman itu lalu dipadahkan dengan orang tua kita. Rasanya bahaya ulunnya hendak memunduk aja nah kayak itulah. Ngejar kawitan kada apa-apa sambil munduk sambil kuliah. Nah, laksanakan keduanya Ahmad lah. Ini karena menaati perintah kawitan itu bagus juga. Karena ilmu ini kadang-kadang kita itu kada dapat keberkahannya satu dengan kada rida guru, bisa juga dengan kada rida orang tua. Seperti itu. Jadi ketaatan kita terhadap guru, terhadap orang tua itu mempengaruhi akan keberkahan ilmu. Artinya keberkahan ilmu itu walaupun ilmunya sedikit, tapi berkah, bisa kita memanfaatkannya, mengamalkannya. Ilmu itu dapat dia orang seberitaan. Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim kan disebutkan semua orang Jarsidin mendapatkan akan ilmu, tetapi tidak mendapatkan buahnya, dalam artian berkatnya. Kenapa? Karena Jarsidin itu karena tidak ada adabnya. Baik adab dengan ilmu, adab dengan guru, ataupun adab dengan orang tua. Dalam artian kedurhakaan kita terhadap orang tua itu bisa jadikan ilmu kita kada berberkah, atau dengan guru. Terima kasih pulsa. Hingga masalah. Mengkada sembahyang subuh bolehkah kada membaca doa kunut? Boleh saja, kada apa-apa. Hingga guru membayar keadaan subuh imbas salat zuhur langsung bolehlah, boleh. 24 jam boleh aja mengkada tu. Guru doakan anak ulun Muhammad Afandi jadi orang alim, amin. Allahumma ja'alhu minas salihin minal ulama'is salihin wal amilin.
Guru, kalau salat di rumah soranganan berkamatkah guru? Sunnah berkamat. Dikamatakan ajan boleh lah, boleh aja ajan. Kalau perempuan disunatakan kamat ajaknya, kada usah ajan. Mun kita ajan boleh, kamat boleh. Pian semalam umrah dengan Ustadz Bustami, ulun lihat semalam. Iya kah? Masya Allah. Apabila itu bulan puasa. Ustadz Bustami bulan puasa. Guru kayak apa menanggapi orang nang khayal makam merasa wali? Biarkan dianya. Ini hayal makam wali. Merasa wali masalah. Terima kasih atas guru Engge Reksa Suryanata, minta rela minta ampun Engge sampai apakah hati Waalaikumsalam Engge masalah. Doakan guru, doakan anak ulun lagi ulangan di Ponpes Nurul Muhibbin, masalah berabalah, masalah. Adakah guru amalan supaya jangan hubud dunia karena merasa cukup jadian. Jadi kalau orang merasa cukup tuh kada hubud dunia, merasa cukup aja, artinya bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan ada. Bila pian itu ada hubud dunia, ada tamak, itu langsung otomatis pian hubud dunia dan ibadah tertinggal. Ibadah kada mau husuk kalau orang itu tamak. Orang itu tamak. Jadi pikirannya itu tamak tuh bang, pokoknya hendak ini. Jadi kada ingat lagi waktu, kada ingat lagi kewajiban. Jadi kalau kada hubud dunia, Qanaah. Namaku Siti Raihana, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sehat. Nani, mudahan sehat kan. Assalamualaikum guru, 4 menyimak Nupi. Nah Mbak Nupi, nah ini buahnya kalau anda bertakun-takun ngaran usahanya ada Mbak Nupi tadi jerolon, nunggu Mbak Nupi naik jolon. Nah ini masalah apa aja pian itu, memimpi kah, hantu kah, ada Jasidin tahu Jasidin. Minta doanya guru mudahan lunas. Di DM Mbak Nupinya kalau hendak betakun ngaran, betakun gawian, betakun hendak nikah tadi Mbak Nupi Hingga baguslah hitung akan jolon itu nunggu Mbak Nupi naik jolon. Ya sudah naik Mbak Nupinya Nupi pian betakun ngaran kah situ. Hingga alhamdulillah. Masya Allah, minta halal minta ridha ulun. Hingga izin bertanya guru, jika seseorang celananya celanannya lembab karena cuaca panas, saat yang sama keluar wadi, apakah celananya najis? Ya kalau karena wadinya najis hukumnya. Jadi air lelakian itu ada 4 lah. Pertama air kencing, nang kedua maji, nang ketiga wadi namanya, nang keempat mani. Nah di antara yang 4 ini satu aja yang tidak najis, yaitu mani. Yang lainnya wadi, mazi, air kencing itu najis semua. Guru menjamak kasar itu sebelum kita berangkat, bolehlah kada boleh di rumah, karena kepepet kalau menjamaknya di tempat transit kada boleh kalau di rumah. Tapi kalau keluar kampung sudah boleh. Pas keluar kampung ujar ulun tadi itu boleh. Ya sudah keluar kampung pian. Biasanya kampung pian itu ngarannya kampung janda. Keluar pian ke kampung janda, ke kampung duda. Nah itu boleh dah pian menjamak. Hingga guru ulun betakun mimpi melihat orang betilanjang, apa maknanya? Nah makanya ulun padahkan Mbak Nupi pian, kalau urusan mimpi Hajah Nursihan, Hajah Nursihan itu betakun dengan Mbak Nupi. Ada pernah ulun mendengar itu ditanya seorang alim, wahai alim, orang alim, ada orang alimnya ulun sebutakan Imam Masjidil Haram ditanya orang, wahai Abdurrahman Sudais, ulun melihat ada seseorang betilanjang. Apa maknanya itu orang tersebut? Wahai Abdurrahman Sudais, ujar orang ditanya orang Sidin. Lalu Sidin menjawab, itu menandakan kata beliau bahwasanya orang itu bersih, suci, bersih. Lalu dijawab oleh orang itu, wahai Abdurrahman Sudais,
sebenarnya orang yang ulun lihat itu adalah sampian. Langsung menangis Abdurrahman Sudaisnya, Imam Masjidil Haram. Karena Sidin menjawab tapi dijebak oleh yang yang bertanya tadi. Dia melihat orang yang bermimpi bertelanjang, tetapi ujar Abdurrahman Sudais berarti pian melihat orang itu bersih suci dalam keadaan tidak memakai apa-apa itu. Lalu dijawab oleh orang tadi, yang saya lihat itu adalah sampean dalam mimpi saya itu yang bertelanjang itu. Wah, langsung menangis beliau karena jawaban beliau menuju ke arah beliau. Zakat profesi itu kayak apa guru? Misalkan kayak profesi di kantoran, buruh, karyawan, kayak apa mengetahui nisab dan haulnya. Muhammad Dayar, nisab zakat itu nisabnya adalah 77,4 gram emas. Jadi kalau profesi pian itu buruh pegawai negeri, kalau gaji pian itu kada sampat senilai 77,4 gram berarti kada wajib zakat pian. Walaupun profesi pian ada. Misalnya pegawai pian gaji pian itu setahun cuma 50 juta aja semuanya. Atau 60 juta aja, berarti kada wajib zakat. Kecuali gaji pian itu setahun dikumpulkan itu seberataan adalah 80 jutaan kurang lebih. Atau 77 juta. Itu wajib zakat. Kalau kurang daripada itu kada wajib zakat. 77 juta setengah setahun. Gaji pian itu dikumpulkan itu wajib zakat pian 2% setengah. Itu zakat profesi namanya. Kalau di bawah itu kada wajib sedekah aja. Namanya Muhammad Hayarlah. Guru izin bertanya, mimpi ketemu waliullah. Bagus kalau bertemu wali. Alhamdulillah ulun dapat hadiah ma'rifat ini. Hadiah ma'rifat. Setelah sakit, wah tahun ini masalah. Ini guru insyaallah kalau malam Kamis ya akan datang ulun bisa umpat mendengarkan Engge Muhammad Rojak. Itu sudah ada di YouTube itu. Di YouTube itu rekaman-rekamannya. Buat ulun apa? DM aja hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam umpat mendengar Al-Malik Kalsil. Kita doakan guru kita ini terus panjang masalah. Maitek terima kasih. Amin. Bulan puasa tu bubuhan pian tulak umrah semalam tu enggih bulan puasa enggih anak. Guru semalam aliak. Assalamualaikum masyaallah enggih sambur nih. Pian berseri-seri batakun ulun. Kayak Pak. Syarat mahajiakan orang yang sudah meninggal. Syaratnya dibadalkan atau pian seorang meniatakan sengaja aku bahaji dan berumrah untuk si anu. Nah itu atau dibadalkan disuruh orang membadalkan haji itu. Nah wahai Udin, wahai Ustadz, inilah pian ulun suruh mahajiakan abah ulun. Ulun niatakan pian membadalkan abah ulun naik haji. Haji ulun karena abah ulun ini sudah meninggal kada sempat naik haji, lalu pian hajiakan. Nah orang yang kita suruh mahajiakan orang tua kita atau istri kita atau bapak kita atau anak kita tadi, itu dengan syarat orang nama hajiakan tadi sudah pernah berhaji. Jangan menyuruh orang yang belum pernah berhaji, yang sudah berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syairi Syarifuan Mama Nila. Assalamualaikum berkah. Nah itulah membantu ulun gasan modal usaha. Mama Nia, bisakah membantu ulun gasan modal usaha? Usaha apa itu? Sudah sadang dah mangai. Nggih, setengah hari sudah. Orang bang tu nah. Nggih. Di daerah pian orang bang, di daerah ulun masih lawas. Masih lawas lagi. Nggih, yang hendak sembahyang silahkan sembahyang. Apa salam-salam masuk Masjid Haram guru? Apa itu salaman-salaman? Kada ada yang mengharamakan. Salaman itu niat kita bersalaman itu adalah melaksanakan sunnah kada Bapak. Terima kasih yang careda. Sebentar lagi kita istirahat. Ini jam 11 lewat 12. Pada ulun masih lawas bang ajan lagi. Masih lawas. Kalau pian hendak ajan, hendak sembayangan. Mana mustajabnya doa kuitan laki? Doa kuitan laki apa bini? Ulun mendoakan anak ulun mudahan dapat laki ahli ibadah.
Kalau laki itu mendoakan anak alim itu cepat. Kalau bini untuk keberkahan dunia dan akhirat itu cepat binian. Hingga keberkahan dunia dan akhirat itu cepat kalau mamanya. Kalau lelakian, kuitan laki itu mendoakan anak alim itu cepat ya. Hingga kalau urusan dunia keberkahannya, keberuntungannya itu mama bibinian, mamanya maksudnya. Hingga guru apa doanya jua anak ulun Ahmad Yusuf lawan Nuriyati Hasanah menjadi anak saleh dan salihah sukses amin. Nggih. Allahumma jalhuma minas salihaini wa jalhuma minal ulama'il amilin wa ja'alna minal ma'rufin wa Allahumma jalhuma minas salihin wal ma'rufin. Sadang sudah tengah hari nggih barahek sadang pian mang hendak masuk nggih hendak masuk Agus bantet kisah panahunya sidin nggih bujur juga nggih karena tahu itu diberi orang nggih baherak lah. Assalamualaikum izin batakun bisakah kita mengetahui silsilah pada Tuhan kita karena ulun tahu kaija. Nah itu dahulu kalau kita sekolah di mana dulu tuh di Martapura itu ada orang yang tahu silsilah kalau melihat kita ini Nasidin tahu dengan silsilah kita. Sekarang ini orang tuh meninggalan. Jadi ada orang itu diberikan keistimewaan yang orang itu bisa mengetahui silsilah. Kayak Pak Guru menghadapi mertua yang paling pilih kasih dan suka membanding-bandingkan. Sabar aja, ikhlas saja kita. Mentua itu sama aja dengan orang tua kita. Mertua itu sama dengan orang tua. Kalau emas Pangguru kayak pajakatnya, emas tadi sama 77,4 gram. Itu wajib zakat kita kalau disimpan. Tetapi kalau dipakai kada wajib zakat. Jadi beda emas itu kalau dipakai kada wajib zakat biar sekilo. Tapi kalau disimpan itu 77,4 gram wajib zakat. Kalau disimpan, kalau dipakai walaupun jarang niatnya memakai itu kada wajib zakat walau sekilo. Yang wajib zakat itu apabila emas itu adalah simpanan, niatnya menyimpan emas. Hingga amalan agar diberi keturunan Rabbi habli minas sholihin, baca 100 kali setiap hari. Rabbi habli minas sholihin, anak teknik kreatif lah. Adakah amalan supaya dapat anak lakian guru? Ngujar orang habis berhubungan berbalik biniannya ke sebelah kanan. Ada juga alun kada ingat bacaannya itu dipustakakan di waktu hamil itu. Pokoknya apa bacaannya lah. Lupa ulun bacaannya. Ulun kalau baca bacaan ini banyak lupa. Pokoknya ya ayyuhal walad samai tuhu Muhammad kalau kada salah lah dibacakan di parut telah. Ya ayyuhal walad samai tuka bi Muhammadin. Kalau kada salah seperti itu bacaannya. Ulun lupa kadang-kadang kada ingat. Guru jika ulun maniatakan ibadah zakat infak dan lain-lain gasan almarhum orang tua apakah harus selalu disebutkan niatnya? Bagusnya disebutkan. Kalau orang tua itu tidak disebutkan pun sampai aja. Kalau ibadah zakat infak, maksudnya infak kita niatakan orang tua selalu sampai aja. Hingga walaupun tidak diniatkan, bagusnya diniatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuknya kayak apa usaha ulun bajualan wadai. Baik hajalah itu pian tadi. Berdin sasai padilah. Itu ada Mbak Nupi tadi itu di atas pian cari DM Sidin. Sidin itu tahu masalah usaha orang bagus. Hingga sam guru kayak apa pendapat pian? Banyak masuk ajaran Wahabi tapi namanya kada Wahabi di wadah kita ini ya bujur. Tetap ya kita istiqamah dengan ajaran-ajaran yang dahulu daripada guru-guru kita. Ampas sudah bergabung. Tinur Musayun masalah. Sahnum masalah. Assalamualaikum Sahnum. Waalaikumsalam. Mohon pamitlah. Yang hendak sembahyang ya dulu. Ulun sebentar lagi istirahat nah. 2 menit lagi. Hingga menyelesaikan pertanyaan pian nih. Guru kontrak tapi hendak berkorban, rumah kontrak tapi hendak berkorban. Kayak apa guru? Tolong guru jawabannya. Terima kasih.
Kalau kalau bisa aja bayar kurban, kada ada hubungannya dengan rumah kontrakan. Misalnya berkorban itu misalnya 3 juta. Kontrakan kita terbayari sudah, rungkus di rumah sudah ada. Ya bayar aja 3 juta itu berkorban. Asalkan yang di rumah sudah cukup. Artinya makan minumnya, siwa kontrakannya terbayari. Ada lebihan, bawakan berkorban. Kada bapak, boleh aja. Hingga kalau rasa kada mampu, kada usah berkorban. Karena berkorban itu hukumnya sunnah saja. Sunat muakkad bagi orang nang mampu. Sunnah bagi kita nang biasa kada mampu. Kalau kada mampu, kada dimaksakan. Mau tanya saat haid bolehlah berwudu? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada juga tidak. Boleh aja berwudu, kada apa-apa. Sallallahu nggih. Assalamualaikum guru, apil cuput. Nah, nyaraja rumah pian di mana? Di Kalimantan Tengah. Ulun hendak bailang. Engge Abrar Jamil. Assalamualaikum guru pian alumni mana guru? Asal alumni guru izin guru engge. Nah, guru cara jarah sir kayak apa guru? Membayangkan bahwasanya kita hadir di makam itu. Bayangkan bahwasanya kita itu hadir di makam Rasulullah. Kita itu berhadapan di makam Rasulullah. Kalau kada bisa digaris di hadapan kita. Yang kita garis itu adalah makam orang yang kita jarahi. Seperti itu. Nih, habis itu berfatihah, bertawasul sudah. Kalau ada orang kasab jarah di kubur yang aslinya itu melihat dengan kita. Nih, kalau ada orang yang dibukakan kasabnya melihat kita itu jarah di situ. Padahal kita di rumah aja. Nih, guru rumah kontrakan hendak korban. Nih, sudah ulun jelaskan. Apabila kamar tabulabian belum tahu lagi, insyaallah. Bini meninggal, apa mintuha dapat hak waris amun ada kita dan anak kita kada dapat hak waris. Ulun yang dibantu almarhumah, ulun berisi anak 1. Kalau ada anak kita kada dapatnya. Leon terima kasih. Guru ayat apa yang dibaca supaya jangan berpikiran, supaya tenang. Jangan ada ayat, syukuri yang ada. Baca ayat itu la haula wala aja yang banyak. Tapi syukur yang ada biar banyak bacaannya mun kada bersyukur. Kanaah sifat kita. Nggih. Sufyan Sauri, masyaallah, guru berkah amin. Hartanya cuma rumah. Ya, anak aja itu. Nggih, terima kasih. Ya nade. Nggih, sama-sama. Sampai di sini gini dulu lah hendak juhur sudah nah. Itu ada ulun. Kada lawas lagi juhur. Insyaallah pian bejuhur jadul sebertaan. Karena di Banjar beda dengan tempat ulun lah. Minta maaf, minta rida, minta halal lawan pian sebertaan. Terima kasih nama bergib. Mudahan sugih kita sebertaan. Mudahan diberikan kekayaan hati, kekayaan dunia dan akhirat, kekayaan segala hal, kekayaan daripada segala makhluk. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat dikabulkan baik dunia dan akhirat. Baik hajat yang besar maupun hajat yang kecil dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rusul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul hajat insyaallah cepat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.